Untuk bisa menghemat uang. Besi. Pemilik mobil membeli sebuah bulldozer yang lebih tua darinya. Tapi seperti pepatah yang mengatakan, harga sebanding dengan kualitas. Ini baru digunakan beberapa hari. Roda rantai retak. Ini membuat pemilik mobil sangat khawatir. Beberapa hari tidak bisa tidur nyenyak. Dia pikir perbaikan kali ini akan memakan biaya besar lagi. Tapi yang tidak terduga adalah, ketika dia membawa mobilnya ke sini, tukang hanya berkata dengan santai tanpa melihat. Jika hanya mengelas roda rantai, dapat diperbaiki dengan biaya Rp2.000 dan memiliki garansi selama 3 bulan. Pemilik mobil awalnya tidak percaya. Dia pikir dia salah dengar. Tapi Rp2.000 juga tidak banyak. Tidak bisa sampai ke Malaysia. Tidak bisa pergi ke Singapura. Jadi dia tidak mengeluh lagi. Dengan harga ini, tukang akan melakukan apa yang dia suka. Sebelum pemilik mobil bisa bereaksi, beberapa tukang melepas rantai. Karena rantai terlalu berat, para tukang harus menghidupkan mobil lagi. Biarkan roda rantai berputar perlahan. Dengan cara ini, rantai akan lepas dengan sendirinya. Namun pekerjaan melepas roda rantai ini lebih rumit daripada melepas drum rem truk. Ini terhubung dengan rangka mobil. Jadi, pertama-tama, lepaskan baut yang terpasang di rangka mobil. Baru bisa membuat roda rantai berdiri sendiri. Setelah mencapai tinggi tertentu, maka dapat dilanjutkan dengan pekerjaan melepas selanjutnya. Sebelum melepas, montir juga perlu mengeluarkan oli gigi di dalamnya sebelum melepas penutup. Untuk menghindari tumpahan minyak saat melepas penutup. Minyak akan tumpah kemana-mana. Setelah penutup dilepas, kita dapat melihat dengan jelas struktur di dalamnya. Sebenarnya mirip dengan hub roda truk. Metode melepasnya juga hampir sama. Hanya saja bantalan sedikit lebih ketat. Perlu bantuan alat penarik, agar dapat ditarik keluar. Setelah mur pengunci dilepas, tidak bisa langsung menarik roda rantai keluar. Namun digunakanlah alat khusus yang disebut. Namun saat ini, tinggi roda rantai tidak bisa dilepas sama sekali. Jadi masih perlu ditinggikan lagi. Karena permukaan tanah di sini tidak diperkeras. Jadi sebelum ditinggikan, para ahli tidak ragu untuk menggunakan yang 80% baru. Roda pandu diletakkan di bawah alat penggali. Untuk memperbesar area yang menerima tekanan. Agar tidak rusak saat digunakan. Setelah semuanya siap, maka dapat dipasang. Alat ini terlihat sederhana. Sebenarnya tidaklah rumit sama sekali. Setelah semua batang pengait terpasang dengan baik, hanya perlu satu ahli untuk menggerakkan pegangan. Cukup dorong ke dalam bantalan roda rantai. Namun menggerakkan pegangan adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Ahli yang kecil dan kurus tidak bisa melakukannya. Setelah beberapa kali digerakkan, mereka kehabisan tenaga. Hanya bisa digantikan oleh ahli yang kuat untuk melanjutkan. Setelah dia mengambil alih, dalam sekejap, dengan mudah dan ringan, mengeluarkan roda rantai yang kokoh seperti gunung Tai. Selanjutnya, cukup keluarkan hub roda. Kemudian, bisa melepas roda rantai dengan tangan. Kamera mendekat. Kita bisa melihat dengan jelas. Sudah ada retakan panjang di atas roda rantai. Untungnya pemilik mobil datang tepat waktu. Kalau tidak, dalam 2 hari lagi, kemungkinan hanya tinggal cincin dalam. Sekarang hanya perlu dilakukan pengelasan listrik untuk menyelesaikannya. Tapi bukan langsung dilakukan pengelasan. Agar lebih kuat. Sebelum itu, tukang masih perlu membakar chamfer di atas retakan. Kemudian, dilakukan pengelasan dengan elektroda yang diimpor dari Cina. Gunakan api paling besar untuk mengelas chamfer hingga penuh. Setelah pengelasan selesai, masih perlu memukul untuk menghilangkan sisa pengelasan. Periksa apakah ada cacat atau sisa pengelasan. Setelah pemeriksaan selesai, roda rantai ini dianggap selesai diperbaiki. Namun karena biaya perbaikan terlalu murah, pemilik mobil merasa bersalah. Oleh karena itu, pemilik mobil meminta tukang untuk mengganti sil oli yang baru. Karena roda rantai terlalu berat, setelah pemasangan sil pelampung selesai, diperlukan bantuan dongkrak tangan untuk membantu. Dengan cara ini, para ahli tidak perlu menggunakan terlalu banyak tenaga, untuk dengan mudah mengendalikannya. Namun tidak bisa langsung mendorongnya kembali ke posisi semula. Pada saat ini, diperlukan jack hidrolik, untuk secara perlahan mendorongnya kembali. Setelah ditekan ke posisi tertentu, masih perlu menghidupkan kendaraan, agar roda rantai berputar, untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian. Seperti situasi ini, orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Namun tukang yang berpengalaman akan bisa melihatnya. Dalam sekilas sudah bisa melihat tanda-tandanya. Jadi selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian, agar bantalan dapat dipasang dengan lebih baik. Sebelum dipasang, bantalan perlu dipanaskan. Setelah dipanaskan, bantalan dapat dipasang kembali dengan mudah ke posisi semula.
Sisa komponen dipasang kembali sesuai urutan pembongkaran. Kemudian dipasang kembali. Ini tidak terlalu sulit. Para ahli bekerja sama dengan tekun. Kurang dari 1 jam. Kemudian, dengan tangan, semua komponen yang tersisa dipasang dengan baik. Dipasang kembali ke rangka mobil. Selanjutnya, dapat dipasang rantai. Pemasangannya tidak terlalu sulit. Tidak bisa dikatakan mudah. Yang paling penting adalah menguji keterampilan mengemudi. Jika keterampilan mengemudi tidak baik, seperti roda rantai ini, mudah terlepas. Jika keterampilan mengemudi baik, seperti ini, dengan satu gerakan, rantai dapat dengan mudah terpasang. Terakhir, hanya perlu memperbaiki sambungan rantai. Bulldozer ini dianggap selesai diperbaiki. Para ahli menggunakan keahlian dan pengalaman profesional, menyelesaikan masalah mendesak pemilik mobil, juga memberikan jaminan untuk kelancaran proyek. Dalam proses ini, para master menunjukkan persatuan dan kerjasama. Semangat untuk tidak takut menghadapi kesulitan. Menunjukkan semangat kerajinan yang sejati. Mari